Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di sore yang cerah ini kita bisa kembali mengikuti acara ngosok ngaji sore. Mudah-mudahan sore hari ini diberkahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita curah limpahkan kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang kita rasakan hari ini. Nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa istiqomah. Nikmat berada di bulan yang mulia, nikmat Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan penuh semangat dan mendapatkan Ramadan terbaik. Kita pun bersyukur kepada nikmat Allah sore hari ini, yakni nikmat bisa duduk di rumah masing-masing mendengarkan majlis ilmu dengan saluran Google Meeting. Mudah-mudahan saluran ini diberkahi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rasa aman, selalu dalam kebahagiaan serta keberkahan. Ikhwan fillah, akhwati fillah rahimakumullah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang terbaik yang dicintainya. Seraya terus mengharap syafaat darinya, kita melayakkan diri untuk memperolehnya. Saudara-saudariku fillah dimanapun Anda berada, khususnya yang hadir dan menyimak kajian sore hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa ringan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah tadi. Mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, serta memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah kalimat-kalimat thayyibah yang ringan diucapkan tetapi akan menjadi pemberat kita di yaumil mizan kelak. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkannya lebih sering dari hari biasanya, terlebih di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya segala pahala. Ihwafillah rahimakumullah, demikian juga dengan bersolawat ke atas Nabi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mengucapkan solawat dan solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan berusaha berikhtiar sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk mengkaji materi-materi yang tujuannya adalah mengais berkah di bulan yang penuh berkah, dari potret-potret,
rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dimulai dari rumah tangga? Karena dari rumah tangga kita mengambil sebuah fase awal di mana seseorang sempurna agamanya. Dalam pernikahan, seseorang wanita mengambil janji yang sangat kuat dari seorang laki-laki. Dan itu tertuang di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 21. Kutipannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna di sini mengandung dhamir hunna yang berarti mereka perempuan dalam artian istri, dan mereka istri minkum dari kalian laki-laki mitsaqan ghalidha mengambil perjanjian yang sangat kuat. Wanita mengambil perjanjian yang sangat kuat dari seorang laki-laki dengan diselenggarakannya ijab kabul. Ijab kabul adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sehingga di sana seseorang diharapkan dapat mengerti bahwa ikatan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Tidak boleh abai, tidak boleh menyepelekan, apalagi terjadi kedzaliman di dalamnya. Mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang sangat kuat yang dilakukan seorang wanita terhadap suaminya. Mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 3 tempat. Yang pertama tadi. Yang kedua, An-Nisa ayat 154. Di sana mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang sangat kuat antara Allah dengan Bani Israel. Kemudian di Quran surat Al-Ahzab ayat 7 adalah perjanjian yang sangat kuat antara Allah dengan para nabinya. Bahkan disebutkan dengan lebih detail nabi-nabi ulil azmi. Ihwafillah rahimakumullah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 154, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na fawqahumut tur. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Perjanjian yang Allah lakukan dengan Bani Israel adalah sangat kuat. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa rafa'na fawqahumut tur. Dan kami mengangkat di atas kepala mereka gunung Tursina. Seakan-akan berarti kalau mereka melanggar perjanjian yang sangat kuat ini, maka gunung yang diangkat di atas kepala mereka itu akan dirubuhkan kepada kepala mereka sehingga semuanya hancur. Inilah perjanjian Allah dengan Bani Israel, dan dikatakan mitsaqan ghalidha, sangat kuat perjanjiannya. Tetapi Bani Israel terkenal dengan mudah melanggar janji. Bani kaum yang mulia namun menjadi terhina karena sifat-sifat buruk yang mereka miliki. Selanjutnya, Allah pun mengambil janji kepada
manusia-manusia yang mulia, ya, yang terpercaya. Dia adalah utusan Allah, para kekasih Allah, yaitu kepada para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengucapkan, memfirmankan dengan kalimat mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat antara Allah dengan para nabi. Ihwafillah rahimakumullah, mudah-mudahan suami-suami kita memahami ini, ya. Mudah-mudahan suami-suami kita tidak seperti Bani Israel yang mudah melanggar janji, ya, padahal perjanjiannya antara Allah dengan mereka. Mudah-mudahan suami kita seperti para nabi yang mampu memikul amanah, yang mampu memegang para janji yang dibebankan kepadanya. Prinsipnya mitsaqan ghalidha dalam pernikahan adalah sesuatu yang kokoh, tidak boleh dinodai. Ihwafillah rahimakumullah. Selanjutnya, pada rumah tangga juga terjadi pembinaan atau tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sepasang manusia yang akan melahirkan generasi, yang akan melahirkan keturunan. Bagaimana tidak? Tarbiyah terjadi dimulai dari seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang berbeda sifat dan segala macam karakternya bersatu. Seorang laki-laki yang maskulin kini harus beradaptasi dengan seorang wanita yang feminim. Seorang wanita yang feminim sama halnya harus beradaptasi dengan laki-laki yang maskulin dengan berbagai karakternya yang mungkin sangat baru. Ya, laki-laki misalnya laki-laki punya sifat to the point, wanita diplomatis, ya. Ketika seorang wanita ingin dibelikan makanan, seorang wanita kadang mengatakan, ayah lapar enggak? Sang suami apa adanya, enggak lapar, ya. Ketika di rumah tangan sang wanita gemetar, barulah suami menyadari bahwa sebetulnya sang istri itu lapar, tetapi tidak mengerti. Ihwafillah rahimakumullah. Seorang laki-laki juga punya sifat datar, ya cool gitu. Tapi wanita suka harmonisasi dan lain sebagainya, sifat-sifat yang bisa kita pahami bersama-sama. Nah, tarbiyah ini diharapkan menjadikan kita, ya, seseorang yang matang secara pribadi, sehingga siap untuk berjuang di luar sana. Di dalam keluarga memang sering, ya, terjadi air mata, besoknya mata air, seolah dunia ini adalah syurgawi, besoknya air mata lagi. Namun itu semua kita nikmati sebagai dinamika yang akan membentuk kepribadian yang lebih baik lagi. Ihwafillah rahimakumullah. Mudah-mudahan dari kenapa tadi rumah tangga, ya, seseorang pasangan bisa menjadi saling memahami, melengkapi, membutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, idealnya di dalam rumah tangga juga itu menjadi tempat ditanamnya benih keimanan, tempat suburnya amal soleh, dan tempat disemainya kasih sayang, ya, sehingga lahir nanti pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sejuk, pribadi-pribadi yang bisa menebar rahmatan lil alamin di luar sana, pribadi-pribadi yang lahir sebagai pemangku peradaban ini. Namun tadi dikatakan bahwa ini adalah kondisi ideal, ya. Pada kenyataannya banyak sekali permasalahan keluarga yang tidak dapat tertuntaskan, yang tidak dapat terselesaikan dan berakhir dengan perceraian. Itulah yang disenangi oleh syaitan. Ihwafillah rahimakumullah. Kuncinya apa berarti? Sabar, ya. Kemudian iman dan diikuti dengan ilmu. Dengan kesabaran, dengan iman, diikuti dengan ilmu, insya Allah
keluarga dapat terselamatkan. Baik, untuk menyelamatkan keluarga, tentu saja ini bisa dipioniri, dipelopori oleh seorang wanita, ya. Seorang wanita memegang peranan yang sangat penting untuk kokohnya sebuah rumah tangga. Maka mari kita berusaha merindangkan pohon cinta di dalam rumah tangga. Merindangkan pohon cinta di dalam rumah tangga artinya menyuburkan kasih sayang, menyuburkan sifat rahmah di dalam rumah tangga. Saudara-saudariku fillah, terlebih di masa pandemi wabah ini, kita menyadari bahwa semua anggota keluarga tengah kembali kepada kita. Rumah adalah singgasananya kaum wanita. Bahkan Asiyah, istri Fir'aun pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dibangunkan rumah di surga, karena memang rumah memiliki esensi kebahagiaan, ya, harta yang paling berharga, tempat ternyaman untuk wanita. Wanita perlu menjadi pionir untuk merindangkan pohon cinta itu di dalam rumahnya, ya. Wanita perlu berusaha membuat rumahnya ini sebagai tempat ternyaman anggota keluarganya, bukan sebaliknya. Jika cinta malah memudar, jika perang dingin yang menghiasi, bahkan jika percekcokan malah semakin intens, maka ada yang perlu diperiksa. Ya. Jika ketidaknyamanan terjadi di dalam rumah tangga kita, ada yang perlu kita periksa, introspeksi. Apa itu dosa? Al-ismu huwa ma haka fi sadrika. Dosa adalah sesuatu yang beredar di dalam hatimu, wa karita ayyatoli'un nas, dan engkau benci, engkau tidak mau hal itu diketahui manusia. Mungkin banyak dosa yang kita perbuat, mungkin juga ada kelalaian-kelalaian dalam ibadah yang kita lakukan, disengaja atau tidak disengaja, beralasan atau tanpa alasan, ya. Maka mari kita istighfari dosa-dosa kita. Dosa dapat menghalangi hidayah, dosa dapat menghalangi kesejukan, dosa dapat menghalangi kedamaian. Maka mari kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di bulan Ramadan ini, bulan ampunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan sebuah doa. Terlebih apabila doa ini diucapkan di malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sangat mungkin berpeluang untuk diijabah. Ihwafillah rahimakumullah. Apa doa yang Rasulullah ajarkan? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, karim, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Doa ini kita ulang-ulang, bukan hanya di bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi sedari sekarang mari kita ulang-ulang setiap sholat, ya. Di samping tasbih tahmid dzikirnya kita baca ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa perbedaan maghfirah dengan afwan? Afuwun, afwan, ya. Maghfirah ampunan, afwan pun ampunan, pemaafan. Perbedaan afwan dengan maghfirah ini sangat signifikan. Afwan itu ada di atas maghfirah ternyata. Lebih istimewa daripada maghfirah. Maka kenapa Rasulullah mengajarkan ini di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar? Ya, karena memang lebih istimewa daripada maghfirah. Contoh, jika ada seseorang yang kita senggol, ya, kemudian orang tersebut jatuh atau tergeser, kita secara otomatis kadang bilang afwan, maaf, ya. Kemudian orang tersebut pun menjawab
orang tersebut pun menjawab, ya tidak apa-apa gitu ya, karena tahu bahwa dia melakukannya tidak sengaja, dia meminta maaf dan itu berlalu saja ya, berlalu, tidak akan diingat-ingat lagi karena maklum bahwa itu tidak sengaja. Ataupun anak kecil yang meminta maaf kepada kita ya, bunda maaf, kita sebagai seorang ibu pasti akan dengan mudah memaafkan sang anak ya, apalagi dengan melihat ketika wajah sang anak sangat lugu ya, watados, wajah tanpa dosa, kita tidak akan mengingat-ingat atau sakit hati yang mendalam ya dengan kesalahan sang anak. Ihwafillah rahimakumullah, itulah gambaran untuk afwan. Jadi afwan itu memaafkan kesalahan dan kesalahannya hilang, tidak berbekas. Itulah makna afwan ya. Kemudian bermakna juga ridho gitu. Selain kesalahannya hilang, juga ridho, ya nggak apa-apa ya, sangat ringan sekali, sangat ridho sekali di hati, tidak mengganjal. Ihwafillah rahimakumullah, bagaimana dengan magfirah? Magfirah bermakna adalah ampunan Allah, tetapi kesalahannya ada, sehingga seseorang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan diperlihatkan dulu kesalahannya, kemudian diminta untuk mengakui kesalahannya. Barulah seseorang tersebut mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau afwan, seseorang di akhirat akan mendapati dosa-dosanya hilang, tidak berbekas ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mendapatkan afwannya Allah Subhanahu wa ta'ala, afwannya dari zat yang memiliki sifat al-afu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihwafillah rahimakumullah. Ya, masalah pasti ada, ujian pasti menghiasi, termasuk juga di rumah tangga kita. Bukan berarti rumah tangga yang tanpa masalah itu adalah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang tanpa ujian adalah rumah tangga yang bahagia. Karena seorang muslim itu pasti menghadapi yang namanya ujian. Ihwafillah, saudara-saudariku rahimakumullah. Namun dengan masalah, dengan ujian ya, mudah-mudahan bisa menaikkan derajat kita. Karena sejatinya kebahagiaan tidak menjadi sempurna jika kita tidak mengetahui adanya masalah. Kebahagiaan menjadi kurang sempurna, kurang nikmat ketika kita tidak merasakan jerih payah, pengorbanan, ya, usaha, lelah dan lain sebagainya, penderitaan. Maka keadaan yang melelahkan tersebut, yang merupakan sebuah penderitaan tersebut, harus selalu kita siap untuk melewatinya. Ya, seperti halnya misalnya dulu kita nggak punya rumah, sekarang punya rumah, beda kan? Perasaan itu harus dibangun, kita bersyukur. Dulu nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan, syukuri. Ya, dulu kita sekolah berjalan kaki bermili-mili. Ya, mudah-mudahan dengan kesadaran ini seseorang akan menjadi lebih syukur dan lebih bahagia. Dulu tidak memiliki suami, sekarang punya suami, ya Bu, maka bersyukur. Kita jaga pasangan kita. Ihwafillah rahimakumullah. Selanjutnya, mari kita mengais berkah dari potret-potret, profil-profil keluarga yang diberkahi ini. Secara umum, keluarga yang nanti menjadi contoh yang akan saya sampaikan adalah keluarga-keluarga yang luar biasa, dipenuhi kasih sayang di dalamnya. Kasih sayanglah inti dari perjalanan keluarga mereka. Yang pertama tentu saja Rasulullah SAW beserta Sayyidah Al-Kubra
Karimatul Kubra Khadijah radhiyallahu anha. Usia mereka terpaut 15 tahun. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Khadijah hidup penuh dengan cinta kasih. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memadu Khadijah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu tenang ada di sisi Khadijah. Khadijah sebagai seorang istri juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mampu menenangkan suami, bahkan di saat yang paling mencekam sekalipun, ketika Nabi pertama menerima wahyu, ketika Nabi pertama kali pulang dari Gua Hiro, kondisi badan lemas, ketakutan yang sangat mendera, ya, Khadijah mampu menenangkan tersebut. Ya. Dalam hadisnya hatta dhahaba anhu ru', sampai hilang rasa takutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Khadijah senantiasa mengatakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga muncul rasa percaya diri, muncul rasa keyakinan dari sang suami. Iwafillah rahimakumullah. Yang kedua, sebelum yang kedua kita pun tahu ya, Khadijah ini sangat sekali mendukung dakwah Rasulullah SAW. Bagaimanapun kondisinya, sampai hartanya habis, Khadijah senantiasa menjadi tameng untuk membela Rasulullah SAW dari gangguan kaum kafir Quraisy. Yang kedua ada contoh Rasulullah dan Saudah. Rasulullah dan Saudah menikah setelah Khadijah wafat. Perbedaan usia keduanya terpaut 5 tahun. Saudah lebih tua. Ya. Saudah termasuk seorang istri Rasulullah SAW yang mengukur dirinya dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Sampai-sampai dia rela memberikan gilirannya bersama Rasulullah untuk Aisyah, karena merasa bahwa Aisyah lebih baik. Ya, Aisyah lebih dicintai Rasul. Aisyah jauh di atas dirinya. Senantiasa di pikirannya adalah memberikan yang terbaik buat suami. Saya tidak membicarakan dalam konteks poligaminya, tetapi mari kita perhatikan sifat Saudah binti Zam'ah ini yang sangat memperhatikan sang suami dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk suami. Nah, di masa saat ini mudah-mudahan kita pun tetap memiliki mengais ya sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau. Selanjutnya kita pun tahu tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang sangat parah, bahkan sampai belasan tahun. Dalam suatu riwayat dikatakan selama 18 tahun. Istri-istrinya meninggalkannya kecuali seorang, dialah bernama Rahmah binti Ifrayin bin Yusuf. Ya, dia adalah cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub sebelum sakit kondisinya sangat subur, sangat kaya raya, tanah, ternaknya ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ekonominya terpuruk karena penyakitnya, ya, keluarganya meninggalkannya, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar. Dan mari kita lihat potret Rahmah, sang istri satu-satunya yang setia mendampingi Ayub alaihissalam. Rahmah yang memiliki sifat rahmah, penuh sayang, cinta kasih, ya, dengan sabar, terus mendampingi suami yang terpuruk, terus menguatkan suami, terus setia berada di sisi suami. Ya. Mudah-mudahan kita pun bisa meniru sifat dari istri Nabi Ayub alaihissalam ini. Ya, kita ambil hikmahnya, walaupun 1 poin. Ihwafillah rahimakumullah, hidup itu memang seperti putaran roda ya, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, terus gitu berdinamika. Namun mudah-mudahan para ibu adalah ibu-ibu yang kuat yang menghadapi putaran roda tersebut, sebagaimana Rahmah yang pada akhirnya dengan
kesabaran mereka, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, mereka pun mendapatkan solusi terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat dalam Quran surat Shad ayat 42 sampai 44. Saudara-saudariku fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita mengais berkah dari keluarga Nabi Ibrahim dan Hajar alaihissalam. Ya. Rahmah membuat ikatan pernikahan tetap kokoh. Kasih sayang, siraman cinta membuat ikatan tetap kokoh meski harus terpisah waktu dan jarak yang lama. Kalau bahasa sekarang LDR, long distance relationship. Ya, relation. Baik. Zaman sekarang mungkin ya, ini semua sangat erat dengan kondisi hari ini, ujian hari ini, ya. Mungkin ada suaminya yang berada di zona merah, istrinya jauh di kampung sana. Ketika lockdown PSBB hari ini, mereka tidak bisa bertemu untuk jangka waktu tertentu yang belum kita tahu sampai kapan ini berakhir. Maka sabarlah wahai bunda, sabarlah wahai para istri, sabarlah wahai wanita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarga kalian. Peganglah kokoh cinta, peliharalah sifat rahmah dan kasih sayang. Insya Allah, Allah membersamai. Kita tahu Hajar alaihissalam ya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di padang pasir yang sangat tandus, dan itu pun terpisah dalam jangka waktu yang lama, ya, sampai akhirnya padang pasir yang tandus itu menjadi subur, menjadi kota yang menjadi pusat peradaban dunia. Ihwafillah rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah kisah Khawlah binti Sa'labah. Pernah dengar? Ini kasusnya kasus zihar. Dengan kasusnya Khawlah binti Sa'labah turun ya menjadi asbab nuzul surat Al-Mujadilah ayat 1 dan seterusnya. Ihwafillah rahimakumullah. Ada apa di dalam kisahnya? Khawlah binti Sa'labah ini menggambarkan kehidupan rumah tangga yang sudah di ujung tanduk. Namun rahmah, sifat cinta, kasih mampu menjadi kekuatan menegakkan pilar-pilar rumah tangga. Ya. Khawlah binti Sa'labah memiliki suami yang bernama Aus bin Somit. Dia sudah tua, rentak, ya, miskin. Dalam riwayat lain juga wajahnya hitam, ya, legam, tidak ganteng gitu. Kemudian berperilaku kasar, suka memaksa, pemarah, ya. Lengkap sudah untuk tidak diingini oleh seorang wanita. Tetapi lagi-lagi saya tekankan Khawlah binti Sa'labah memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada suami yang sudah demikian. Ya, suatu ketika suaminya ini memaksa dirinya untuk melayaninya. Namun Khawlah menolak dan sang suami marah dengan langsung mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Inilah ucapan yang bermakna bahwa kamu seperti punggung ibuku, maka jatuhlah hukum zihar, ya. Hukum zihar ini bagaimana? Hukum zihar ini istri menjadi haram bagi suaminya, tetapi istri statusnya tidak dicerai. Untuk seorang wanita, ya, yang memiliki suami demikian, mungkin ini adalah kesempatan untuk melepaskan diri. Tapi lagi-lagi rahmah menyelimuti hatinya, ya, sayang, kasih, welas asih memenuhi kondisi jiwa Khawlah binti Sa'labah sampai dia menuju Rasulullah SAW menceritakan kasusnya sehingga turunlah surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah pun mendengar keluhan, aduan seorang wanita tentang suaminya. Sehingga selesailah masalah zihar, ya.
ditetapkan hukum zihar, bagaimana kafarat bagi yang zihar, maka selesailah permasalahan rumah tangga mereka. Iwafillah rahimakumullah. Dari kisah-kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengais hikmah untuk menjadikan pribadi kita lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita memang tidak sekuat Khadijah dalam menjaga, kita pun tidak bisa setegar Hajar dalam penderitaan, dalam nestapa. Mungkin kita juga tidak bisa sesabar Rahmah ya dalam mengasihi dan lain sebagainya. Namun kita adalah wanita-wanita akhir zaman yang ingin selalu berusaha lebih baik lagi, yang ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.